Oke, kita beranjak ke aktivitas besar production planning-nya. Jadi di production planning ini kan kalau di manufaktur ya. Di manufaktur kita kan fungsi fungsi utamanya ya adalah membuat rencana produksi. Jadi membuat rencana produksi yang baik pastinya. Jadi supaya kita punya persediaan, ya. Baik persediaan bahan di belakang ataupun persediaan finish good yang di depan. Jadi untuk semua jenis manufaktur operation tadi di slide sebelumnya, dia harus mempunyai itu, bisa merencanakan produksi dengan baik, dan mempunyai stok yang cukup ya, jangan banyak-banyak, jangan terlalu sedikit di belakang bahan, ataupun inventory di depan. Nah, untuk bisa membuat ini, teman-teman harus bisa mengetahui demand-nya, ya, permintaannya. Apalagi yang mass production, harus punya cara gimana bisa menemukan demand ya, angka permintaan, angka pemakaian, angka penjualan ya. Jadi bisa macam-macam caranya ya. Yang sering kita dengar pasti dengan cara forecasting ya. Jadi meramalkan berapa nih estimasi minggu depan, bulan depan, tahun depan, atau mungkin setahun depan seperti apa. Nah itu ada yang pakai cara gitu dan berhasil. Dan ada beberapa orang atau beberapa perusahaan yang nggak berhasil menggunakan cara forecasting. Itu contohnya saya. Jadi saya ini nggak pernah berhasil pakai metode forecasting apapun. Jadi mesti meleset. Ya. Saya pernah kerja di holding company, jadi banyak perusahaan gitu. Dan salah satu perusahaan itu ada yang berhasil, walaupun kita beda produk. Berhasil, dinilai berhasil oleh manajemen, disuruh diminta mengajarkan, mempresentasikan ke PPIC di seluruh cabang di Indonesia, ngumpul ya. Kebetulan ngumpulnya di Gresik. Dia ada perusahaan di Gresik gitu, jadi dia mempresentasikan dia berhasil membuat metode ini ya. Senang ini kita, Pak. Saya sudah punya metode ini untuk bisa meramalkan permintaan. Waktu saya bawa pulang, saya terapkan, ternyata gagal juga ya, nggak berhasil. Ini kenapa ini saya yang nggak bisa, atau memang produknya nggak cocok, atau simulasi yang salah ya. Jadi setelah itu saya coba, yang di perusahaan beda-beda juga nggak pernah berhasil. Nah, selama ini yang saya gunakan untuk mengestimasikan berapa sih nanti minggu depan, bulan depan, tahun depan, tuh saya pakai tren ya. Tren sama pasti kalau Anda sudah bekerja cukup lama ya, mungkin 5 tahun lebih ya, itu sudah punya intuisi lah, kayak insting itu seperti ini nih kira-kira yang terjadi. Walaupun mesti nggak tepat juga ya. Nah, trennya itu seperti apa? Jadi produk Anda bisa lihat nih ya, Anda bisa perhatikan. Produk Anda itu laku saat apa nih? Khususnya kalau produk di Indonesia misalnya. Misal laku saat Hari Raya Idul Fitri. Apa misal mukena, sarung itu kan pasti laku di Idul Fitri. Atau laku saat musim panas, apa itu minuman dingin, es krim, ya, es apa gitu. Mungkin itu yang laku. Atau laku saat libur tahun baru, apa tuh libur tahun baru yang laku ya? Ini apa penginapan atau mainan gitu ya, mainan anak atau seperti apa ya. Nah itu pasti kan Anda bisa tahu ya, produk saya itu laku saat ini, produk saya itu laku saat itu, dan nggak laku saat apa. Nah, dengan mengetahui trennya itu, teman-teman bisa mempersiapkan diri. Jadi misal contohnya, saya pernah datang ke salah satu distributor di Garuda Food ya, ada produk makanan kering yang di dalam ini ya, di dalam toples plastik itu, Holanda ya. Mungkin sama sejenis kayak Hongkonguan, sama seperti jenis sama apa yang terkenal itu lupa sih, roll-roll itu. Lupa saya yang makanan roll yang itu apa namanya? Gambar orang Inggris pakai drum band ini. Mungkin ada yang tahu. Nah, produk Holanda itu waktu saya datang, waktu sebelum puasa deh ya, sebelum puasa, Rojab Syaban gitu ya, saya datang, tinggi banget ya, sampai segunung, mentok sampai ke atap ya. Teman-teman kalau punya gudang, setinggi apapun, kalau ada produk yang mentok sampai atap ini, itu banyak banget ya itu sebenarnya. Jadi kayak gunung mentok sampai di atap, saya tanya ini kenapa kayak gini produk ini, saya bingung ya. Dia bilang ini mau anu Pak, apa persiapan mau lebaran buat lebaran, buat puasa kayak gitu. Ramadan juga. Oh, maksud sih saya nggak tahu juga waktu itu ya. Jadi saya tinggalkan ya. Jadi setelah lebaran
Saya ke sana ya, setelah Idul Fitri liburan tuh masuk ke sana lagi, datang ke distributor itu, beneran habis teman-teman. Habis nggak ada sisa. Di kemana produknya kemarin segunung ini nggak ada emang habis. Jadi beneran ya. Jadi produk seperti itu laku keras saat di momen-momen puasa dan Lebaran tahun baru. Sehingga produsen Holanda ya, PPIC-nya, produsen planning itu merencanakan produksi di 6 bulan sebelum puasa itu kenceng banget pasti. Banter-banteran. Tapi setelah apa namanya setelah Syawal ya, di Dzulqa'dah, di Dzulhijjah dan lain sebagainya di berikutnya itu pasti akan ngerem ya sedikit, persiapkan apa gitu ya, persiapkan aja produksinya, nggak ada mungkin produksi yang lain ya, sambil dia nyicil dan kemudian saya seiring berjalannya waktu dicicil, dikencengin lagi sambil ditaruh distributor ya, disiapin semua stoknya dan nanti kan akan jeder saat saat puasa, saat Lebaran. Nah, sama seperti yang lain di produk Anda, es krim mungkin di musim dingin diproduksinya sedikit banget ya pasti, mungkin akan menurunkan kapasitas produksinya. Jadi plannernya juga harus memahami gitu ya, pesan bahan bakunya disedikitin atau gimana. Nanti mendekati musim panas ya, baru nanti dikencengin lagi. Saya kemarin waktu di perusahaan seafood ya, kan ada persewaan cold storage juga di bawah kendali kami juga ya, saya. Jadi saya sudah dikasih tahu sebenarnya dari manajemen. Nanti kencang ini persewaan itu saat akhir tahun ya, Oktober, November, Desember sama menjelang Lebaran. Itu banyak tuh orang nyewa tempat ya. Itu beneran ternyata. Oktober, November tuh banyak banget yang ngantri masuk ya. Jadi setelah saya tanya-tanya pelajari ya. Jadi ada namanya angin apa gitu. Angin muson dari timur atau angin apa, dia dari laut menuju ke darat angin. Mungkin ada yang tahu bisa di ini ya chat box sama-sama saya sama-sama belajar juga ya. Jadi kapalnya dia akan ngikutin angin itu aja sudah wayah, istilah sudah wayahe lah ya, sudah wayahnya, sudah waktunya pulang ke daratan ya. Dan hasil tangkapan ya harus disimpan di cold store, itu banyak yang antri. Kemudian yang Lebaran itu pasti memang dipaksakan ya supaya dia bisa istilahnya mudik ke 3 bulan di kapal nyari ikan ya. Berapa bulan di kapal gitu. Jadi semua pasti sudah pulang. Kalau enggak, kadang kalau enggak pulang itu kapalnya dijemput. Jadi di tengah tengah laut kapal gedenya ada yang jemput kapal kecil ngambil ikan. Biasanya gitu. Tapi kalau sudah Lebaran dia pulang semua sama kapal-kapal gedenya itu balik ke daratan ya. Dan itu banyak banget yang ngantri. Ya. Jadi sampai libur Lebaran tuh nggak lama. Libur Lebaran tuh paling 3 hari lah. Jadi Hamin 1 hari H+1 masuk lagi melayani orang ngeluarin ikan itu seperti itu periodenya. Dan saat-saat proses nggak rame menuju ke sana, kita sudah nyiapin ya gudang dinginnya ya, mungkin dicek suhunya, kita standarnya di -20, dicek kenapa kok sekarang masih -18 ya, diturunin, trackingnya dibersihin semua, timbangan ya dikalibrasi, dicek ya diperbaiki, kemudian form-formnya dibagusin semua, lantainya yang retak-retak yang itu diproses waktu sepi ya, jadi direncananya seperti itu untuk jasa ya, jasa persewaan. Kalau yang di manufacturing pasti akan lebih bisa merencanakan seperti itu ya, penyediaan bahannya, mesinnya diapain ya, orang-orang yang akan disiapin, udah mulai rekrutmen ya, bisa dilakuin seperti itu kalau kita sudah tahu trennya ya, walaupun angkanya belum tahu pasti, cuma tren naiknya tahu, tren turunnya tahu. Nah, itu mungkin mengenai demand. Jadi teman-teman harus bisa mengestimasikan naik turunnya, berapa angkanya, mengestimasikan aja nih, kira-kira angkanya segini, segini, segini nih. Gudang saya akan penuh. Kita punya 7 gudang, akan penuh 5 nih pasti ya. Jadi saya harus nyiapin, saya produksinya berapa aja. Demand-nya udah tahu angkanya. Nah, kalau kita sudah tahu angka demand-nya, kita bisa tahu mau nyetok, mau membuat inventory finish good-nya berapa. Nah, misal ini kita estimasikan permintaan barangnya itu di bulan depan ya, sekarang bulan Mei, Juni ya, Juni depan itu permintaan sekitar 1.000 nih per bulan, 1.000 atau yang 500, ada barang A, 1.000 barang B, dan lain sebagainya. Nah, inventornya bisa direncanakan juga ya. Saya akan merencanakan stoknya segini untuk aman, supaya aman ya. Permintaannya rata-rata 1.000, saya siapin 1.200. Kalau yang B
permintaannya rata-rata 500, saya siapin 550 atau 550, 520 ya, tiba dia dilebihin ya, atau 600 sekalian ya, supaya nanti saya lebih aman inventory-nya. Nah, itu kan Anda harus persiapan kan, punya angka safety stoknya juga, punya angka namanya itu kecukupan stoknya ya, gudangnya cukup atau enggak untuk nyimpen. Saya tambah-tambahin seperti ini udah direncanakan, udah tahu bisa bisa merencanakan inventory-nya, stoknya mau berapa. Nah, kalau sudah bisa merencanakan stoknya mau berapa, Anda bisa merencanakan rencana produksinya ya, estimasi produksi berapa. Karena kalau nggak punya mau nyetok berapa juga nggak bisa merencanakan produksi mau produksi berapa nih. Mau orderan kalau cuma nerima orderan terus dikirimin sesuai orderannya aja, kan nggak punya inventory kan, mass production juga nggak bisa. Namanya balik ke MTO lagi, beda prosesnya nanti. Nah, kalau ini juga bisa harus diidentifikasi mau inventory-nya mau berapa. Kemudian bisa merencanakan produksi yang bagus ya. Jadi dia produksinya kapan, apa, apa produknya, kemudian mau nyetok berapa jadi inventory-nya nanti terakhir ya. Kalau nggak terrealisasi dia harus ngapain ya. Jadi jangan-jangan nanti nggak tahu kalau nggak terrealisasi, biarin aja. Itu kan nggak bagus juga, kan nggak punya tujuan. Jadi tujuannya mau inventory berapa dan kalau ada apa itu istilahnya nggak tercapai, ada masalah gini, masalah gitu, dia harus bisa segera mengantisipasi karena udah tahu tujuannya seperti itu. Dia harus straight dengan tujuannya, inventory-nya berapa, itu yang diinginkan sama dia, production planning. Nah, saat membuat production planning, mau memproduksi berapa produk A, B, C, D, F, G, H, I, J ya, pasti ada kebutuhan bahan. Jadi kita bisa merencanakan kebutuhan bahannya, bisa menghitung lah lewat bill of materialnya ya, macam-macam bahannya, sampai nanti ini sudah tahu cukup gudangnya, nyetoknya mau berapa ya. Jadi ini naik terus nih. Demand-nya misal 1.000, dia nyiapin 1.200. Nyiapin 1.200, dia production planning-nya pasti lebih dari itu. 1.400 misalnya sebulan. Nah, 1.400 kebutuhan bahannya pasti juga lebih dari angka 1.400 pasti. Walaupun nanti pecah-pecah kan bahannya kan beda macam-macam. Misal kayak apa, apa tadi contohnya ya, kursi misalnya. Kursi itu kan punya 4 kaki ya. Jadi dia kebutuhan kakinya itu ya lebih dari 1.300 ya pasti lebih banyak. Jadi dilebihin lah setara mungkin 1.500. Nah, itu juga akan naik. Nah, jadi kalau sudah tahu kebutuhan inventory-nya, dia pasti nanti mundur ke belakang lagi, mau pesan kapan, mau pesan berapa, ya dan lebih banyak lagi ke pembelian, ke purchasing. Nah, ini proses besarnya saat kita akan ingin membuat rencana produksi. Jadi ke depan apa yang harus kita ketahui, kita rencanakan ya, ke belakang juga harus kita rencanakan juga. Sehingga apa yang kita inginkan, jadi punya inventory yang cukup tadi itu bisa terrealisasi. Dan tujuan keduanya ya untuk supaya customer-nya mendapatkan apa yang dia inginkan, ya, istilahnya puas lah. Dia minta kita bisa berikan langsung. Oke.